Saat itu Qian sedang santai di rumahnya bersama dengan kucing Chengxi yang dititipkan padanya. Qian merasa sedih karena tidak ada lagi orang yang menunggunya saat ia pulang ke rumah seperti dulu lagi. Begitu juga dengan Cheng Yao, ia terus bertahan dengan kesendiriannya tanpa ada Qian di sampingnya. Pagi harinya saat berangkat kerja, Cheng Yao mendapatkan kabar baik dari Qian bahwa Qian bersedia untuk melakukan rekonsiliasi terhadap kasus Chen Lin dan ibu mertuanya. Cheng Yao terlihat senang dan ia pun langsung melaporkan hal tersebut kepada Bei Qing, tapi sesaat kemudian Qian kembali menghubungi Cheng Yao dan mengajaknya untuk mempertemukan Chen Lin dan ibu mertuanya malam itu juga. Tak lama setelah itu Chen Lin terkejut dan tak menyangka karena Qian benar-benar berhasil membawa mertuanya untuk bertemu dirinya. Mereka pun terharu dan saling berpelukan satu sama lain. Huang Ran akhirnya menyadari bahwa selama ini ia telah difitnah. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada pengacara Qian yang telah berhasil mempertemukan dirinya dengan Chen Lin. Begitupun juga dengan Chen Lin. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Cheng Yao karena sudah mempertemukan dirinya dengan mertuanya untuk mencari solusi permasalahan yang dihadapinya. Huang Ran juga mengatakan bahwa ia tidak akan melakukan banding pada sidang kedua nantinya dan akan menyelesaikannya di luar pengadilan. Bahkan Huang Ran memuji Qian dan Cheng Yao sebagai pengacara yang penuh kasih. Sekarang Cheng Yao menjadi lega karena sudah berhasil menangani kasus Cheng Lin, namun Qian malah menyatakan bahwa semua kasus pernikahan dan keluarga yang pernah ditanganinya penuh dengan kebencian dan pertengkaran. Inilah kasus pertamanya yang berhasil dengan halus. Jika ia bertemu dengan Cheng Yao lebih awal, mungkin Qian akan lebih menghormati dan memahami pernikahan. Cheng Yao benar-benar memberi pelajaran pada Qian. Menyadari kesalahannya, Qian pun minta maaf kepada Cheng Yao dan akhirnya mereka pun berbaikan kembali. Bahkan sambil berjalan kaki Qian menggendong kekasihnya tersebut dan mereka pun menikmati keindahan kota di malam itu. Kemudian tiba-tiba Qian mengajak Cheng Yao untuk menikah dengan dirinya. Dulu memang ia berpikiran bahwa pernikahan hanya membawa ketidakbahagiaan pada hubungan emosional, tapi semenjak bertemu dengan Cheng Yao, Qian menyadari bahwa pemikiran itu tidak benar. Qian akhirnya minta maaf dan dengan tulus menyatakan bahwa ia tidak ingin kehilangan Cheng Yao dan ingin punya masa depan bersama asistennya tersebut. Qian juga menyadari kesalahannya yang terlalu melindungi dan menghalangi pilihan dan tak memperhatikan keinginan Cheng Yao untuk mandiri. Keesokan harinya saat tiba di kantor, Qian disambut gembira oleh Wu Jun dan semua karyawan karena firma hukum Jun Heng dan Jin Cheng dapat pujian dalam penanganan kasus Chen Lin dan Huang Ran dan berharap akan dapat memenangkan Golden Scale Award. Kemudian Qian mengajak Cheng Yao makan malam untuk merayakan pujian dari asosiasi hukum, tapi Cheng Yao menolaknya karena rekan-rekannya termasuk Bei Qing sudah membuat rencana pergi ke restoran Sichuan untuk merayakannya. Cheng Yao pun mengajak Qian untuk bergabung bersamanya, dan mau tak mau Qian pun setuju walaupun sebenarnya ia tidak suka dengan masakan pedas yang ada di restoran tersebut. Qian pun mengajak semua karyawannya untuk merayakan secara bersama atau bergabung dengan firma hukum Jin Cheng yang akan diadakan di restoran Sichuan di lantai bawah. Karena bosnya yang mengajak dengan berat hati, mereka semua mengikuti saja walaupun sebenarnya mereka agak keberatan karena di restoran tersebut terkenal dengan makanan pedasnya. Tak menunggu lama, Qian dan Cheng Yao beserta rekan kantor mereka masing-masing sudah bersiap untuk makan bersama. Karena tak mau kehilangan muka di depan Bei Qing dengan pedenya, Qian pun langsung memesan makanan. Entah karena makanan pedas atau segan sama Qian, semua rekan-rekan Qian pun buru-buru pamit meninggalkan restoran tersebut. Qian pun menyantap makanan yang super pedas tersebut walaupun sebenarnya ia tidak menyukainya dan Cheng Yao terlihat heran melihat tingkah pacarnya itu. Pada scene selanjutnya Qian mendatangi rumah Cheng Yao sambil membawa kucing milik Chengxi yang dititipkan padanya. Kucing tersebut tak sengaja memakan coklat dan telah dibawa berobat ke dokter. Cheng Yao terlihat sangat khawatir dengan kondisi sang kucing dan juga membantu mengobati tangan Qian yang terkena goresan kucing milik Chengxi tersebut. Suasana tersebut membuat Qian terus saja memandangi wajah cantik Cheng Yao. Kemudian Qian ingin menginap di rumah Cheng Yao tapi Cheng Yao melarangnya. Qian pun tak kehilangan akal, ia pun pura-pura sakit dan ingin istirahat sebentar di rumah Cheng Yao, akan tetapi ternyata Qian benar-benar demam dan badannya terasa panas.
Akhirnya mau tidak mau Cheng Yao mengizinkan Qian untuk istirahat di rumahnya. Cheng Yao dengan setia juga memberikan perhatian serta obat untuk Qian dan minta Qian untuk berobat ke rumah sakit karena badannya semakin panas, tapi Qian tidak mau karena ia merasa damai berada di sisi Cheng Yao. Dan Qian juga memasakkan bubur untuk pacar sekaligus bosnya tersebut. Tak lama Qian pun merasa lebih baik dan ia terus memperhatikan Cheng Yao yang lagi memasak bubur. Saat makan bubur buatan Cheng Yao, tiba-tiba Qian memegang tangan Cheng Yao dan langsung memeluknya dan tanpa ragu mengatakan bahwa ia ingin menikah dengan Cheng Yao. Keesokan harinya saat berada di kantor, Cheng Yao mendapatkan pujian dari rekan-rekannya karena kerja kerasnya telah membuat firma hukum Jincheng mendapat penghargaan, namun tak disangka tiba-tiba Qian pun ada di sana. Ternyata Qian datang untuk membawakan minuman susu untuk semua karyawan di kantor tersebut. Karena Cheng Yao sudah bekerja keras, Cheng Xuan pun memberikan waktu istirahat kepada Cheng Yao dan tanpa menunggu lama Qian pun langsung segera mengemasi barang-barang Cheng Yao dan langsung membawa kekasihnya itu pergi dari sana. 度假快乐。